Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apakah suara Bapak sudah kedengaran dengan jelas? Kalau sudah, ketik kata sudah untuk kita mulai. Ya, kalau misalnya tidak jelas, ketik Pak nggak jelas gitu ya. Nah, hari ini kita temanya tentang benda langit ya. Kita hari ini temanya tentang benda langit. Apa aja yang akan kita bahas? Mulai dari nanti ada gerhana, ada soal-soal yang tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Oke. Oke, hari ini pertemuan terakhir kita. Semoga pertemuan kita berkah ya. Oke, kita mulai. Soal pertama. Silakan dicoba dulu untuk soal pertama. Ya, selagi nunggu yang lain, silakan dicoba dulu. Kira-kira ini apa jawabannya? Soal pertama. Oke, sudah ada yang menjawab. Jika kita melakukan pengamatan pada langit malam sepanjang tahun, maka tiap bulan kita akan melihat rasi bintang yang berbeda. Hal ini merupakan efek dari apa? Ya, kira efek apa? Teori heliocentris kah? Gerakan rotasi bumi pada porosnya? Gerakan matahari mengelilingi bumi? Gerakan revolusi bumi mengelilingi matahari? Yuk, silakan jawab. Kalau bingung ketik bahas, Bapak langsung bahas. Bahas ya, oke. Nah, jadi nak kan, satu-satu kita bahas. Warna merah. Jadi, teori teori heliocentris ini adalah teori yang mengatakan eh teori yang ini ya, ini teori yang mengatakan dulu si Copernicus mengatakan bumi itu merupakan pusat dari alam semesta karena dia ngelihat matahari itu yang mengelilingi bumi, dia lihat di buminya. Jadi dulu teorinya eh si Copernicus ini berkata matahari ngelilingi bumi karena buktinya kita lihat matahari yang pagi keluar terbit terbenam gitu. Nah, kemudian teori dia dipatahkan oleh teori geosentris. Nah, geosentris siapa nih yang mengungkapkan? Galileo. Nah, Galileo bilang rupanya bukan matahari yang ngelilingi bumi, tapi bumi yang ngelilingi bumi yang mengelilingi matahari ya nih ya. Oke, bersedangkan di sini yang ditanyakan adalah kenapa kita melihat rasi bintang itu beda-beda? Berarti bukan teori heliosentris ya, bukan. Yang B, gerakan rotasi bumi pada porosnya. Oke. Kalau rotasi bumi pada porosnya itu kayak gini, nak. Ini kamu putar. Biasanya ini dampaknya itu apa? Terjadi siang malam. Siang malam. Oke, berarti bukan. Yang C, gerakan matahari mengelilingi bumi ya. Ini sama dengan heliosentris tadi, salah ya. Bedanya kalau ini bahasa ininya. Berarti jawabannya D, yaitu gerakan revolusi bumi mengelilingi matahari. Apa itu revolusi? Perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, yang ini. Jadi, karena kita mengelilingi matahari, kita lihat bintang-bintang tuh beda-beda. Gitu. Nah, supaya sekaligus memahami pemahaman tentang bab satu ini, kita nonton sedikit tentang teori eh, heliosentris, terus geosentris, satu lagi tentang teori yang terbaru. Bahwa ya, kita nonton. Biasa suka nonton kan? Tidak Pak mulai siapin videonya, yuk.
Mungkin sebagian yang ada TikTok atau sebagian yang udah pernah nengok video ini pasti udah pernah. Yuk kita mulai. Ada suaranya nggak nih ya? Kita coba dulu. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, sudah. Yuk. Nah, ada kedengaran suaranya nggak ada? Nah, kalau kita lihat di sini, kita bahas. Nah, jadi di gambar ini kalau kita lihat karena kita gedein sedikit nih ya, kita besarin. Di gambar ini kalau kita lihat, nah, nah, jadi teori yang pertama tuh, teori yang pertama ini, bentar ya, nih. Jadi teori yang pertama dikemukakan oleh si Copernicus, katanya tuh matahari dan planet-planet, nah nih, mengitari bumi, bumi sebagai pusatnya. Ternyata teori ini salah ya. Ternyata teori ini eh, bukan matahari yang ngelilingi bumi, tapi yang betulnya tuh kayak gini. Nah, ini yang terbaru. Jadi ternyata matahari itu bergerak. Nah, bergerak mengelilingi pusat Bima Sakti. Nah, tapi planet-planet yang lainnya itu mengelilingi bumi, mengelilingi matahari. Jadi ini dia nih, matahari itu ternyata bergerak. Nah, mengelilingi pusat Bima Sakti. Nah, jadi ini teori geosentris yang dikemukakan Galileo. Nah, ini teori Copernicus yang udah dibantah bahwasanya ini salah. Yang terbaru, ini dia. Yang terbaru nih, ya nih. Inilah yang paling betul saat ini. Artinya, matahari bersama planet-planet itu jalan. Jalan mengitari pusat Bima Sakti. Nah, kayak Rasengan, nah ya, yang suka film Naruto tahu lah dia. Ini dia, ini dia. Nih, nah, ini pusat Bima Sakti. Gitu ya. Kurang. Dah. Oke, kita kembali lagi ke soal. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar. Berarti nomor satu kita udah dapat jawabannya adalah karena revolusi bumi, ya, mengelilingi matahari. Soal kedua, ya, nah ini pernah keluar di soal KSM sebelumnya. Apa kita lihat di soal nomor dua ini, ntar ya. Nah, yuk, silakan dicoba dulu. Nomor dua. Nomor dua. Kayaknya ketutup ya adik-adik ya. Kita buatlah nih ke samping ya. Nah, yuk. Nomor dua, silakan dijawab dulu kira-kira apa jawabannya. Jika kita melihat bulan, ya, ini nomor dua ya. Jika kita melihat bulan berbentuk sabit di ufuk barat saat pulang dari jamaah sholat maghrib, maka dapat diperkirakan bahwa saat itu adalah tanggal berapa. Nah, ini pernah keluar di tahun 2000 berapa ya? Yuk, dicoba dulu. Kalau kira-kira bingung ketik bahas, kita langsung bahas. Nomor dua, langsung bahas. Yuk, kita bahas. Apa tinggi-tinggi soalnya ya, tentang planet gitu ya. Yuk, oke kita bahas. Nah, jadi nak, kita warna apa nih? Kuning. Yuk. Jadi eh bentuk bulan itu kan bulat ya, ya. Kamu lihat bola nih bulannya. Ini bulan. Misalkan ini bulan. Dah. Jadi eh kalau ini, oh ini kuning. Nah, ini bagus nih. Kan bulan. Dah.
Bulan itu berbentuk sabit dikarenakan apa, yo? Dikarenakan tertutup sama bayangan bumi, betul? Betul. Jadi bulan sabit itu nih ya, nih kan bulan sabit nih. Nah, itu kalau saat tanggal 1 ya, nah ya, di pada saat tanggal 1 atau 2, tanggal 1 ke depan. Nah, tanggal 1 sampai 2 ya, menurut perhitungan bulan Komariah bentuknya kayak gini ya. Ini yang disebut sabit. Dah. Lalu kalau tanggal 7 itu bentuknya kayak gini. Kita gambar bulan nih. Nah, ini tanggal 7 bentuknya itu nah kayak gini. Eh, warnanya tidak hitam semua. Oke, yuk. Nah, tanggal 7 kayak gini. Ini namanya apa? Separuh awal. Nah, ini disebut kalau bahasa kalau bahasa anak fisikanya ini tadi sabit ya. Warna kuning, sabit. Kalau ini namanya separuh awal. Separuh awal. Dah. Terus kalau tanggal 14, artinya nih tadi tanggal 7 sekitar tanggal 14 sekarang. Kalau tanggal 14 itu sering disebut nama bulannya itu hampir purnama. Ini bulan purnama tapi belum. Karena belum berarti bentuknya kayak gini. Oh terbalik Bapak buat gambaran. Seharusnya warna hitam dulu. Oke, ada kelihatan? Nah, nih. Oh, nggak kelihatan ya. Jadi hampir purnama itu kayak gini nah. Oke. Nah, ya jadi hampir purnama nih Bapak gambar aja. Hampir purnama tuh bentuknya itu udah kayak gini. Terangnya kayak gini. Nah, kayak gini bentuknya. Wah. Nah, ini bulannya tadi ya nih. Tapi belum 100%. Nah, ini yang terangnya nih. Nah, istilahnya kalau kita bisa bilang bulannya itu belum penuh total. Nah, lingkaran penuh. Nah, nih kayak gini. Ini namanya hampir purnama di tanggal 14. Nah, yang bulan purnama itu tanggal 15. Berarti kok tanggal 15 bulannya itu bentuknya udah bulat sempurna. Nah, nih. Kalau tadi ini belum sempurna, masih sikit gitu ya, masih apa? Masih lonjong. Nah, ini udah bulan purnama. Dah. Kemudian ada yang namanya sabit tua. Kalau sabit tua tadi itu bentuknya ke samping. Ini sabit tua. Kalau sabit tua bentuknya tuh kayak gini. Nah, nggak buat lagi. Lagi, tipis lagi. Nah, oke. Ini namanya sabit tua. Dah. Kalau ini tadi namanya sabit muda, itu di tanggal 1 sampai 2. Kalau ini namanya sabit tua. Ini di tanggal 27. Dah, sekarang kita bisa kita jawab. Jika kita melihat bulan berbentuk sabit di ufuk barat, berarti sabit ya di ufuk barat. Berarti saat pertama kali muncul. Berarti itu tanggal 1. Jadi ada dua dia. Kalau nggak tanggal 1, tanggal 30. Tapi karena dibilang di ufuk barat, berarti ini dulu. Nah, kalau ini di ufuk timur gitu. Nah ya, berarti jawaban yang betul adalah A. Nah, biasanya sering ditanya tuh dua. Kalau nggak sabit, purnama. Itu yang sering ditanya ya. Jadi ingat aja, sabit muda itu di awal. Bulan purnama tanggal 15. Tanggal 27 mau 30 itu sabit sabit tua. Nah, gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, kita lanjut terus. Aman. Oke, tadi ada yang udah jawab ya. Akila B. Jawabannya. Kalau hilal
nampak hilal tuh, hilal nih sabit muda. Biasanya kan hilal tuh kan nunggu tanggal 1 kan. Misalnya kita bulan apa? Misalnya bulan puasa. Nah, kita nunggu yang ini. Udah nampak nggak sabitnya? Kalau udah nampak, berarti udah masuk hari raya, udah masuk tahun ini ya, tahun baru gitu. Jadi kalau belum nampak, ya belum. Nah, yang ini sabit muda, tanggal 1 sampai 2 gitu ya. Setelah dia hilal. Hilal itulah ini, sabit muda ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang tentang apa nih? Gerhana matahari. Yuk, silakan dicoba dulu soal nomor 3. Kalau bingung ketik bahas, kita bahas. Ini soal keluar tahun berapa tahun yang lalu ya. Kadang kan permasalahan adik-adik sekalian, anak-anak sekalian tuh nggak ngerti apa itu beroposisi gitu ya. Apa itu fase bulan mati gitu ya. Apa itu? Oke, dari Sapia Minti Galuk Semawe menjawab D. Yuk kita bahas. Ada lagi yang mau ditanya? Ini? Gak ada? Langsung bahas ya. Oke. Kita akan jelaskan tentang apa nih katanya. Nah, pernyataan selesai saat terjadi gerhana matahari. Yuk. Kita pergi dulu ke Mbah Google untuk lihat gambar. Ya, lebih menarik. Gerhana matahari. Ya. Oh, ada gambar atau gerhana tiba-tiba. Ya kan? Nah, gerhana matahari kita pilih gambar. Dan ini dia. Hmm, ada banyak nih ya. Mau yang mana nih? Yang ini nih cantik ya. Oke. Gambarnya besar. Ah, penggambar. Ayo kita nonton. Nonton kita lihat. Nah, yuk nih. Ini gerhana matahari. Jadi gerhana matahari itu di gerhana yang di mana posisi bulan itu di tengah. Nih bulan ya, ini bulan. Nah, ini namanya gerhana matahari. Ya, posisi bulan di tengah. Tapi kalau nanti gerhana bulan, itu posisi bumi yang di tengah, bulannya di sini. Ya. Nah, kita lihat karena posisi bulan di sini, maka daerah ini, nah nih, ini yang Pak Mulyad tarik garis ini mengalami siang. Berarti gerhana matahari terjadi pada siang hari, itu yang pertama. Nah, tapi ke soal. Nah, soal tadi. Berarti yang pertama, ya, yang pertama, eh mana nih? Ada nggak kata-kata terjadi pada siang hari? Nggak ada. Yuk. Yang pertama, Pak, bulan berada pada fase bulan mati. Nomor 1 nih, fase bulan mati itu apa? Oke, ya. Adik-adik udah tahu fase bulan. Kalau belum tahu, kita cek gambar fase bulan. Fase bulan. Nah, biar nampak. Kita lihat gambar. Yuk. Nah, ini yang namanya fase bulan. Jadi, yang mana yang paling keren? Yuk, ini yang paling kayaknya paling mudah dipahami. Oke, sinyal kita lagi macet. Nah, jadi sebenarnya ilmu itu udah banyak sekali berserak di internet. Tinggal gimana kemampuan nyarinya. Nah, nih dia, yuk. Biar biar tahu fase bulan. Jadi, nah, fase bulan mati itu nih maksudnya.
Nah, artinya kita tuh berada di bumi, nggak nampak bulannya. Karena dikatakan fase bulan mati, artinya nggak nampak bulannya, Bang. Gitu ya. Sedangkan eh, ini, nah ini fase bulan awal gitu. Ini fase bulan setengah biasanya. Ini ini yang disebut hampir purnama. Ini bulan purnama gitu ya. Nah, ini sabit tuh. Oh, terbalik. Kita terbalik. Ini sabit muda 1 sampai 4. Ini bulan purnama, ini sabit tua. Nah, berputarnya kayak gini ya. Nah, kayak gini berputarnya. Dah. Jadi yang dikatakan bulan mati itu nih, bulan itu nggak sedang nggak terlihat dari kita yang berada di sini gitu. Misalnya kita lagi di sini gitu. Dah, ini yang disebut fase bulan mati. Nah, betul. Gerhana matahari kan terjadi pada saat posisi itu bulan mati di sini mataharinya. Nah, munculnya di sini. Saat pertama muncul terjadi biasanya saat pertama tanggal atau tanggal-tanggal terakhir atau mau tanggal 1, nah itulah yang disebut dengan fase bulan mati ya, nak. Dah, tadi di soal kita yang pertama dikatakan bulan berada pada fase bulan mati. Betul. Tuh ya. Yang pertama benar. Kita centang. Ini betul. Ya, terus bulan sedang beroposisi. Apa ini oposisi? Ya, apa itu oposisi? Ada yang tahu? Nah, beroposisi itu artinya, misal pernah ikut politik, adik-adik, pernah nonton cerita politik, kan sering tuh ya. Misalnya ada presiden kita Prabowo kemarin itu mau mencalek jadi presiden, maka oposisinya itu adalah pendukung Anies. Nah, berarti oposisi itu adalah berlawanan dengan matahari, bulan sedang berlawanan dengan matahari. Berarti kalau misalnya matahari berada di sini, ini matahari, berarti oposisi ini bumi, nah, oposisi itu di sini. Nah, itu yang maksud oposisi. Kalau ini namanya gerhana bulan, berarti nomor 2 ini salah. Berarti yang ada duanya salah. Ini salah nih, Dek. Nah, ini salah. Ada lagi nggak yang ada duanya? B salah. Ada lagi nggak yang ada duanya? Nggak ada. Karena kita lihat antara A dan D. A dan D ini bedanya apa? Oh, kalau di D ada poin 6. Nah, kita lihat poin 6. Nih, apa ini tentang sholat? Di sini dikatakan kalau poin 6 kaum muslimin melakukan sholat kusuf. Sedangkan poin 5 kaum muslimin melakukan sholat kusuf. Gitu. Jadi rupanya sholat gerhana itu ada dua. Nah, satu namanya sholat gerhana kusuf. Satu namanya sholat gerhana khusyuk. Bedanya cuma huruf H-nya saja. Maksudnya ini namanya sholat apa? Ini namanya sholat gerhana bulan. Artinya saat terjadi gerhana bulan, nama sholatnya sholat kusuf. Saat terjadi gerhana matahari, nama sholatnya sholat kusuf. Nah, gitu ya. Jadi ini salah, yang ada 6-nya salah. Berarti ini salah, maka jawabannya A. Ya, gitu. Jadi kalau ditanya sholat apa saat terjadi siang hari? Berarti sholat gerhana matahari yang disebut sholat kusuf. Gitu. Dan, nah, kita lihat lagi poin yang lain. Nah, yang tiga, ini untuk pemahaman ya. Di laut sedang terjadi gelombang pasang, betul ya? Jadi gelombang pasang itu terjadi pada saat bulan purnama atau pada saat bulan sedang melakukan bulan mati. Karena terjadi dua, dua gerhana. Untuk lebih jelasnya kita nonton lagi. Ini silakan dicatat. Jika perlu dicatat, ingat ya jawabannya A. Karena ketika Pak Mulia pergi ke video, catatan hilang. Mau dicatat boleh, mau difoto boleh, nanti recordnya juga dapat. Kalau mau lanjut, ketik lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, kita nonton dulu tentang gelombang pasang. Karena adik-adik ini masih masih kecil-kecil. Jadi Pak Mulia mengubah
Cara belajarnya dengan banyak nonton gitu ya. Ada animasi gitu ya. Biar nggak suntuk 90 menit itu. Nah, biarlah sama yang lain yang suntuk. Oke, ini dia. Kita nonton dulu. Ini tentang oke. Ya, sekali lagi ya, sekali lagi. Yang nggak ada suara ya? Tes satu dua dicoba. Yang lain ada suaranya? Oke. Oh, suara YouTube-nya. Suara YouTube-nya emang nggak ada ya? Nah, ini nggak terdengar suara YouTube-nya. Ya udah, ini Pak Mulya jelasin. Jadi, nak, ya. Nah, Pak Mulya kira kalian dengar. Jadi Bapak nyantai aja ya kan. Kalau nggak dengar kan kalian dengarkan suara Bapak. Jadi, nah, rupanya ini kan bulan. Ini bulan kan. Rupanya saat bulan tuh berada di sini, air tadi ditarik sama bulan. Maka ini jadi pasang. Kemudian yang menahannya ini juga jadi pasang. Berarti yang tegak lurus inilah yang disebut tegak lurus ya. Nah, ini yang jadi surut. Berarti air pasang surut itu bukan karena airnya itu naik, airnya bertambah banyak, bukan. Tapi air di tempat lain, laut yang lain pindah ke sini. Nah, jadi airnya pindah ke sini dan pindah ke sini. Jumlah airnya tetap sama. Nah, bukan berarti airnya naik di bawah kosong, enggak ya. Nah, kalau kita lihat, coba lihat nih, Pak Mulia, ini ya. Kalau kita lihat, nah, coba lihat. Nah, kan ngikut dia kan. Di mana bumi berada dia ngikut. Bentuknya lonjong tadi, nah. Dah. Nah, ini dia ada penjelasan lagi di sini. Apa penjelasannya? Katanya, A, A dan B, C ini terjadi pasang. Tapi D dan E ini terjadi surut. Gitu. Itu penjelasan dari video YouTube-nya. Dah. Nih, tapi yang paling pasang itu terjadi di sini. Nah, pokoknya yang tegak lurus, yang saling lurus nih ya. Nah, inilah contoh dari bentuk ilustrasi kalau dibawa ke dalam ini ya, ke dalam apa? Ke dalam ini ada tanah-tanahnya nih. Nah, coba lihat bentuk airnya tuh. Nah, ini kan, nah bentuknya kan. Sini dia. Jadi ombak laut gitu ya, yang terjadi ombak itu sebenarnya pengaruh dari ini gitu. Nah, ini dia. Jadi ini bulan purnama, ini matahari. Nah, jadi pasang paling besar itu kapan? Saat kayak gini. Nah, saat apa ini? Posisi ini kan namanya gerhana matahari. Kenapa? Karena ditarik oleh dua buah. Ditarik air ini ditarik dengan matahari, juga ditarik dengan bulan.
Makanya dikatakan, kenapa Nabi itu, ya, Nabi menganjurkan, ya, saat terjadi gerhana, melakukan sholat gerhana, kan melakukan di apa tuh namanya foto-foto, malah melakukan ini apa tuh live streaming TikTok. Karena Nabi mengingatkan saat terjadi gerhana itu kita sholat karena menandakan ada bahaya, ada kemungkinan terjadi bencana. Nah, di daerah-daerah pada saat itu jika terjadi musim hujan, maka air tadi penuh di laut, jadilah banjir. Nah, orang kita sekarang terbalik saat gerhana malah TikTok ya, gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa gerhana itu ada sholat? Karena mengingatkan kita tuh ada bencana. Bahasa lainnya tolak bala gitu ya. Bahasa orang awamnya tuh tolak bala bahasa. Itu karena ini. Jadi pasang tertinggi itu saat gerhana matahari karena ditarik oleh dua gaya gravitasi. Nah, itu dia pemahaman tentang materi tadi, ya, materi tentang nih, tentang pasang surut air laut yang nomor tiga, ya. Kalau nomor empat, posisi bulan berada di antara matahari dan bumi ini udah betul ya, empat benar. Posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Nah, yang tadi, yang gambar ini tadi, nah, nih, ya, posisi bulan berada di antara matahari dan bumi ini gerhana matahari. Oke. Dah, untuk soal ini udah selesai. Ada pertanyaan? Aman? Kalau nggak ada, lanjut. Yo, kita lanjut. Nah, ini pernah keluar juga di beberapa tahun terakhir. Silahkan dicoba dulu. Kalau nggak tahu, ketik bahas. Oke, ada pertanyaan dari Pak. Kalau misal ada soal berikut, berikut adalah gerhana. Apa jawabannya? Gerhana bulan atau gerhana matahari, Pak? Berikut adalah gerhana apa? Oh, yang tadi gerhana matahari. Nah, kalau ini nak nih contoh ya. Nah, ini namanya gerhana matahari. Jadi kalau bulan, jadi anak-anak sekalian ingat aja, kalau bulannya di tengah itu gerhana matahari. Kalau terjadinya siang gerhana matahari gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang satu lagi, ini kan ada dua nih. Ini kan ada dua. Lihat nih, kita lihat nih. Nih. Ini namanya gerhana matahari. Bulannya di tengah. Kalau misalnya bumi yang di tengah, itu namanya gerhana bulan. Nah, itu ya. Oke. Oke, Widya udah menjawab D. Yang lain. D, Mars berarti ya, Widya yang lain. Berarti kalau gerhana bulan malam ya, Pak. Iya, gerhana bulan itu malam. Gerhana matahari itu siang. Oke, Akila menjawab A, Merkurius. Oke. Oke, Lydia menjawab Venus. Yuk, kita bahas ya. Deng, deng, deng. Nah, ini sebenarnya tinggal
Sepertinya soal ini disajikan dalam bahasa Inggris sedikit, ya, di mana eh, kalau kita lihat nih, ayo, sini udah tinggal lihat ya. Jadi di sini berdasarkan tabel planet, ya, berdasarkan tabel planet katanya. Ini ketutup pula ya. Oke, dah. Nah, berdasarkan tabel planet yang memiliki panjang hari paling besar. Oke. Hari itu ditentukan oleh apa? Oleh rotasi kah atau oleh revolusi? Nah, itu dulu. Kalau rotasi itu kan perputaran bumi pada porosnya nih. Sedangkan revolusi itu perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, nih. Jadi kalau bumi itu ngelilingi matahari satu putaran penuh, namanya namanya 1 tahun. Nah, berarti bumi kita pas ngelilingi matahari itu 365 hari gitu. Nah, 1 tahun. Tapi kalau bumi berotasi itu namanya 1 hari yang disebut dengan 23,56 23 jam, 56 menit digenapin jadi 24 jam. Nah, gitu. Makanya angka pada bumi ini angkanya 23 jam, H itu jam dari bahasa Inggris ya. M itu menit. Nah, ini detik. Berarti seginilah waktu bumi itu 1 hari. Nah, jadi yang menentukan paling panjang hari itu berarti tabel rotasi kita lihat. Yuk, yang ditanya planet yang memiliki panjang hari paling besar ya. Tinggal lihat aja mana paling besar. Yang paling besar coba lihat. Kalau bumi itu 23 menit, Mars 1 hari. Dah, ya 1 hari. Tapi Merkurius 58 hari. Venus paling lama 243 hari. Artinya dia siang hari kalau di Venus itu hampir 1 tahun di kita. Nah, ini dia Venus ya. Jadi jawabannya betul B, Venus ya. Oke, ada pertanyaan dari Mingayo Luwes. Pak, apa tadi revolusi sama rotasi, Pak? Kalau revolusi itu waktu bumi ngelilingi matahari, sedangkan rotasi waktu bumi berputar pada porosnya, gitu ya. Bisa dipahami ya. Kalau revolusi itu bumi ngelilingi matahari, kalau rotasi itu bumi berputar pada porosnya. Bumi melakukan dua gerakan ini, ya. Selain dia berrotasi, dia juga mengelilingi matahari. Nah, kalau mau dikaitkan dengan ilmu terbaru, selain berotasi, dia ngelilingi matahari, dia juga ngelilingi bersama matahari, mengelilingi pusat Bima Sakti, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau ditanya, manakah planet yang mengalami 1 tahun atau perputaran yang mengelilingi satu matahari paling lama? Kalau kita lihat, kalau Merkurius 80 hari, Venus 224 hari, Bumi 365 hari, Mars ternyata. Mars itu yang paling lama ngelilingi matahari di antara tabel ini. Berapa? 687. Gitu ya. Oke. Dah. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Aman? Kalau nggak ada, kita lanjut. Sebenarnya kan benda-benda langit ini nak kan. Cara belajarnya. Pak Mulya kan ada kasih link tuh soal-soal. Terus tinggal lihat di YouTube. Nah, gitu ya. Tapi kalau rasa penasarannya tinggi, cari nih yang berkaitan-kaitan gitu kan. Oke, ada Akila, pertanyaan dari Akila. Jadi kalau kita tinggal di planet apabila kita pulang ke bumi sudah modern. Maksudnya gini Akila ya. Kalau kita tinggal di planet lain, sudah modern tidak modernnya itu menentuk itu biasanya kalau kita tuh menggunakan pesawat dengan kecepatan cahaya disebut dengan relativitas Albert Einstein.
Tapi kalau kita ini menganggap kalau seandainya di planet lain kita bisa tinggal ya. Jadi kalau misalnya nih, ya misalnya Pak Mulya di bumi, Gigi ke Mars, ya nggak ada bedanya karena hampir sama gitu. Paling cuma beda setengah jam. Ya di bumi udah jam misalnya jam setengah tujuh udah gelap, nanti di Mars setengah jam kemudian. Tapi kalau misalnya Bapak pergi ke mana nih? Ke Venus, ya ke Venus kita 24 jam satu hari di Venusnya tuh 203 hari, tidak menentukan, tidak terlalu berdampak karena perbedaannya itu cuman cuman satu hari dengan 243 hari. Ini biasanya tidak mempengaruhi kemajuan sebuah peradaban kecuali ya mekanika Einstein. Adik-adik itu naik pesawat dengan kecepatan cahaya 3 kali 10⁸ meter per sekon. Dah, pergi keliling semesta. Ini kan semisalnya ya. Dah, sementara yang di bumi tadi ini, di bumi aja misalnya kembar. Satu Pak Mulia, satu Mulia, satu Pak Muli. Nah, Pak Mulia tadi di bumi. Pak Mulia tadi keliling. Naik pesawat kecepatan cahaya. Terus, eh 80 tahun kemudian, nah bedanya nih jauh kan. Pak Muli tadi balik ke bumi. Nah ini baru Pak Mulianya udah tua, udah berjenggot, udah hampir meninggal, udah kakek-kakek. Sementara Pak Muli tadi cuma paling bertambah 1 tahun. Nah ini jadi konsep inilah yang dikatakan udah maju tuh kalau bergerak dengan kecepatan cahaya Akila ya. Tapi kalau misalnya keadaan planet ini belum, karena perbedaannya baru 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 berapa? Belum setahun. Yang perbedaan itu udah modern itu kalau 80 tahun, 100 tahun. Nah, itu pun teori kalau pesawat cahaya, kecepatan cahaya udah ditemukan. Sementara kan pesawat kecepatan cahaya belum ditemukan. Pesawat paling cepat baru supersonik ya. Nah, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Min 1. M sama S itu apa? M itu menit. Nah, S itu sekon. Sekon itu detik. Ya. Jadi ini waktu. Jadi kalau misalnya bumi 23 jam 56 menit 4,1 detik gitu ya. Udah ada lagi? Pak nanti dikirim ya Pak? Ya nanti kita kirim. Kalau nggak ada kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, soal nomor 5. Silahkan dijawab dulu. Jadi bahasa-bahasa di Olimpiade tuh aneh-aneh. Manakah yang ditanya planet tetrahedral? Nah, apa nih tetrahedral? Selama ini yang ditanya apa nak? Planet tempat kita tinggal, ya kan? Planet paling dekat sama matahari. Itu nggak muncul di soal Olimpiade Madrasah itu nggak muncul OMI itu. Yang muncul-muncul tuh kayak gini, yang aneh-aneh kayak gini. Oke, ada pertanyaan dari Lydia. Pak, panjang hari itu dihitung dari rotasi. Iya, betul. Panjang hari itu dari rotasi ya, nak. 1 hari itu dikatakan ketika bumi satu rotasi penuh. Timbul pertanyaan nih, ya, pertanyaan tambahan atau wawasan. Misalnya nih bumi, ya. Kemudian ini garis poros bumi, ya. Yang Pak Mulia mau tanya, pertanyaan tambahan. Eh, Kan kalau kita berada di garis khatulistiwa, karena Indonesia kan di garis khatulistiwa ya, ya kan? Di mana 12 hari itu terjadi siang, 12 hari itu malam, ya. Lantas bagaimana kalau orang yang berada di kutub? Nah, misalnya di sini, apakah dia ngerasakan yang sama? Di sini kita setelah adik-adik jawab ini, anak-anak jawab ini, kita akan nonton, lihat gambar di YouTube tentang ini. Kira pertanyaan dari siapa nih?
Dari Akilap, Pak, apa yang terjadi jika matahari hilang, Pak? Wah, kalau matahari hilang, yang pertama ya banyak yang terjadi ya. Yang pertama sumber kehidupan akan hilang. Terutama kalau matahari hilang, udah pasti akan terjadi masalah pada ge- beberapa gaya hukum fisika di bumi. Mulai dari hukum gravitasi akan nggak ada. Kemudian tentang kestabilan suhu akan nggak ada. Jadi kalau matahari nggak ada, bisa dikatakan ya bumi itu hancur gitu. Itu ya kalau matahari itu hilang. Jangankan matahari hilang, nah bumi berhenti berotasi aja, nah itu udah bahaya. Apalagi matahari hilang. Makanya sebagian orang yang beberapa agama tertentu dia menganggap matahari itu sangat penting, dia menganggap Tuhan. Nah itu yang salah. Ada beberapa agama yang menyembah matahari yang disebut dengan RA ya. Gitu. Ya, sama juga dengan agama tetangga gitu ya, yang menyembah matahari. Oke, pertanyaan lagi dari Min 1 Gaya Luwes Shiva. Kalau kalender Syamsiah itu hitungnya revolusi atau rotasi? Oke, menarik, nanti kita bahas ya. Perbedaan kalender Syamsiah, Komariah ya. Ada pertanyaan, apa matahari yang buat gravitasi di seluruh planet, Pak? Nah, yang buat gravitasi di seluruh planet. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya ada dua konsep mendasar tentang teori gravitasi. Nah, yang pertama teori gravitasi menurut Isaac Newton. Kalau Isaac Newton mengatakan semua benda itu memang punya daya tarik, tapi semakin besar itu benda, maka makin kuat gaya tariknya. Sedangkan satu lagi mekanika Einstein. Kalau Einstein, gravitasi Einstein itu mengatakan planet ini mempunyai gerak terhadap ruang waktu. Nah, jadi pertanyaannya apakah matahari yang buat gravitasi di seluruh planet, Pak? Iya. Jadi, kalau menurut teori Newton, soal yang bakal keluar, salah satu yang buat planet itu ditarik adalah matahari, ya. Jadi gravitasi matahari itu ya di matahari, bumi juga punya gravitasi sendiri gitu. Nah, ya. Jika bulan hilang bagaimana, Pak? Jika bulan hilang ya kalau bulan hilang tinggal dicari. Maksudnya nggak ada lagi ya. Jika bulan hilang, lihat malam hari ada bulannya. Kalau siang hari nggak ada, hilang gitu ya. Nah ini apa dulu jawabannya? Oke, nanti Pak mulai jawab ya sekaligus ya. Yang kalau bulan hilang bagaimana ini dulu. Manakah di bawah ini yang bukan planet tetrahedral? Pak, ayo. Nah, ayo kita bahas ya. Besok Pak mulai akan bahas pertanyaan dari Min 1 Gayolues. Ini dulu kita bahas. Manakah di bawah ini planet tetrahedral? Jadi apa jawabannya D? Venus dan Pluto. Ya, atau D, Jupiter Saturnus. Ya betul ya, jawabannya D. Jadi tetrahedral itu adalah planet yang berisikan batu-batuan. Batu-batuan. Ya udah, berarti ada 4. Yang pertama Merkurius, yang dekat-dekat dia. Merkurius, kedua Venus, ketiga Mars, keempat Bumi. Nah, jadi ciri-cirinya itu ada dikelilingi oleh asteroid ya. Nah, setelah ini baru muncul Merkurius, Venus terbalik nih ya, Bumi dulu baru Mars. Nah, baru di sini setelah Mars, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Dari Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, kalau Pluto bukan planet ya, dia termasuk planet kerdil. Nah, ini terbuat dari batu-batuan, makanya rotasinya lama. Ya, sedangkan Jupiter sampai Neptunus ini terbuat dari gas. Berarti dia ringan, tapi rotasinya cepat kayak Jupiter.
itu planetnya besar, tapi satu harinya tuh 4 jam. Dia besar, tapi berputarnya cepat gitu ya. Ibarat ada orang berbadan gemuk, tapi larinya kencang. Nah, gitu ya. Oke, jadi yang sebenarnya C juga salah, tapi Venusnya betul. Jadi lebih 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 berat salahnya di D, gitu ya. Nah, nah sekarang kita bahas pertanyaan tadi. Pertanyaan dari siapa tadi ya? Dari Siva ya. Kalau kalender Syamsiah itu hitungannya revolusi atau rotasi. Nah, jadi penamaan kalender itu ada dua. Ada berdasarkan tentang ada berdasarkan rotasi peredaran bulan mengelilingi bumi, ya itu yang namanya kalender Komariah. Ya, jadi kalender Komariah itu sumbernya tuh dari bulan mengelilingi bumi. Sedangkan kalau kalender Syamsiah, bumi ngelilingi matahari. Ya, gitu nak ya. Jadi kalender Syamsiah itu atau kalender Masehi itu dari bumi ngelilingi matahari. Berarti kalau bumi ngelilingi matahari itu namanya revolusi, ya. Gitu nak ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Safia Luxmawi. Kalau kita berdiri di Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus akan tenggelam atau masuk ke dalam planetnya, Pak? Ya, yang pertama karena mereka gas. Kan gas itu kayak mana? Kalau kalian misal kalian pernah pijak gas. Contoh sederhana misalnya ada asap, ada mama kita atau orang tua kita bakar sampah. Udah bertumpuk asap, kalian pijak asapnya apa yang terjadi? Ya tembus kan? Karena gas. Tuh. Jadi kalau kita berdiri di Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus akan tenggelam, masuk ke dalam, ya gaya tarik di sana kan berapa puluh kali lipat dari bumi, gitu ya. Tapi kita akan tenggelam, akan masuk ke dalam sana, ke intinya gitu, gitu ya. Oke, ada lagi? Mau bertanya-tanya terus. Ada yang pernah ke sana? Paling pernah ke matahari ya kan? Dari antara benda-benda langit yang pernah kita kunjungi paling matahari. Lanjut, oke, yuk kita lanjut. Nah, sekarang kita nonton dulu tentang yang tadi Pak Mulya janjikan. Sebenarnya kalau kita berada di kutub, itu kayak mana? Nah, yuk kita nonton. Hmm, suasana siang malam di kutub. Yuk. Ada yang bertanya, Pak, sampai jam berapa? Sampai jam 10. Karena kita mulai jam 9, berarti kita sampai 10.30. Ya, mana nih? Nggak ada ya? Jadi kalau sore hari, di kutub. Di kutub, kenapa, kenapa 6 bulan? Jadi sana tuh siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Yo, kalau nggak ada, berarti nggak jadi nonton. Biasanya nggak ada ya. Mana nih ada? Lupa Bapak. Ini. Nah, nggak ada. Jadi Pak Mulya jelaskan aja. Di, jadi nanti Pak Mulya lupa link videonya. Jadi di matahari di di matahari. Jadi kalau di kutub itu siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Kenapa? Karena mereka tidak terjadi rotasi, karena mereka di sini. Nah, di sini. Jadi ya sedangkan menghadap matahari itu kan karena rotasi.
Sementara mereka di sini aja, jadi cuman melakukan revolusi sehingga mereka siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan, gitu. Kita bersyukur di garis khatulistiwa ya, siang dan malamnya pas. Karena di Swedia aja ada kalanya siangnya 4 jam, ada kalanya siangnya yang malamnya yang 4 jam. Selebihnya ganti-gantian gitu, 6 bulan 6 bulan. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Pak, besok Zoom nggak, Pak? Hari ini terakhir, kalau nggak salah, nak Zoom kita. Besok kalian sudah merdeka. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Nah, silakan dijawab dulu. Nomor 6. Iya, iya ke Pak, iya. Ya, silakan jawab dulu ya. Dapat rata-rata jawab apa? Ada yang C, C rata-rata ya. Ada yang A, ada yang D. Yuk. Nah, ini sebenarnya eh, tinggal lihat ininya ya. Jadi ini pakai bahasa Inggris dia, nak. Ini melambangkan apa nih? Jam ya. Jadi kalau kalau H itu, nah, ini namanya jam. Berarti Merkurius itu rotasinya itu adalah 1407 jam. Sedangkan Venus itu rotasinya Venus 243 hari. Saturnus cuman 10 jam. Jupiter cuman 9, berapa tuh? 9 jam 55 menit. Saya bilang lah hampir 10 juga. Nah, ya hampir 10. Maka udah kelihatan jawabannya adalah si Venus yang pertama dulu. Jadi jangan mentang-mentang ini lebih besar, kita langsung jawab ini enggak, kita lihat dulu. Berarti yang awalan yang pertama itu siapa? Venus. Yang ditanya dari apa nih? Urutan planet yang memiliki panjang hari terkecil hingga terbesar. Berarti yang terkecil. Kalian yang paling kecil apa? Nah, supaya adik-adik itu nggak salah ini ubah dulu. Bagaimana ngubah jam jadi hari? Itu kan dalam jam. Berarti dibagi 24 ya. Nah, coba bagikan. Kira-kira aja nggak mesti harus pas 24. 1407 bagi aja 20 ya. Dah, berapa nih kira-kira? 105 ya, 5 kali 2 6 6 kali 2 7 7 kali 2 sekitar 7. 7 kali 2 14, 1400. Nah, sekitar inilah. Berarti kalau Merkurius ini sekitar 7 hari ya. Dah, kalau diubah ke hari ya. Tuh. Jadi kalau dalam jam yang paling apa tadi?
Urutan planet yang memiliki panjang hari terkecil. Berarti panjang hari terkecil. Berarti yang pertama Jupiter. Yang awalan Jupiter cuma dua. Berarti ini salah. Ya, setelah Jupiter siapa? Saturnus. Berarti langsung dapat nih. Oh, yang jawabannya yang A. Tuh ya. Nah, ini gampang. Penting harus tahu bahasa Inggrisnya ya. Dah, sekarang. Dia pengecohnya di situ. Lanjut. Nah, silakan dicoba jawab dulu. Ini soal-soal yang pernah keluar ya Pak Mulya ambil. Cuman bedanya Bapak menyajikannya dalam perbab gitu. Nah, silakan jawab dulu ya. Yuk kita bahas. Bapak cek dulu jawaban anak-anak sekalian. Ada yang jawab B, ada yang jawab antara A dan D. Oke, ada yang jawab C. Oke, yuk. Nah, di sini dikatakan penentuan arah kiblat salah satunya adalah menggunakan kompas karena dapat menunjuk arah utara selatan. Nah, gerak kompas tersebut disebabkan karena adanya medan magnet bumi yang keluar dari kutub selatan geografis menuju kutub utara atau geografis medan magnet. Medan magnet ini dihasilkan oleh, sebenarnya ini kan intinya, medan magnet ini dari mana terjadi gitu ya. Oke, kita bahas. Pertama, kita lihat aliran listrik pada inti luar bumi. Ini ngerti nggak nih yang A ini maksudnya? Paham nggak nih? Nggak paham, kita lihat. Ah, nih. Nampak gambarnya? Jadi ini namanya bagian-bagian bumi. Ini namanya inti bumi. Inti bumi inilah yang padat ya. Ini padat. Nah, sedangkan ini inti luar. Nah, ini yang dimaksud. Inti luar ini, nah, ini terbuat dari besi dan lain-lain, bahan-bahan yang padat. Jadi saking panasnya, karena pergesekan bumi ini saking panasnya dia cair, maka ini dikatakan ini mencair ya. Nah, konsep dinamo, kalau adik-adik itu pernah buka dinamo kendaraan atau dinamo mobil-mobilan Tamiya dulu Pak WD masih ingat. Dulu kan ada namanya tuh angkur ya. Nah, nih. Angkur ini kan ada besi yang dikelilitkan kabel-kabel, masih ingat. Lalu di sini hubungkan dengan baterai. Di sini ditaruh magnet. Nah, coba lihat. Sehingga berputar dia, berputar karena ada medan magnet.
Nah, ini kebalikannya. Jadi ini berputar nih, cairan ini berputar, besi-besi itu tadi berputar di bagian eh, inti luar bumi ini yang cair nih. Nah, yang berputar inilah menghasilkan listrik seperti yang terjadi pada pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu kan gitu, nah. Berputar dia, ya besinya berputar, ada kutub utara, ada penghubung kabelnya, jadi mengalir listrik. Jadi konsep listrik itu sebenarnya pembangkit listrik berasal dari perputaran besi-besi itu tadi, sederhananya kayak gitu. Maka udah kelihatan jawabannya yang mana? Jawabannya yang A, ya. Aliran listrik pada inti luar bumi dihasilkan oleh itu, sehingga bentuk putaran itu tadi membuat bumi kita itu mempunyai medan. Nah, ini gitu ya. Medan medan magnet bumi inilah yang berguna untuk melindungi bumi dari gelombang-gelombang badai matahari dan lain-lain. Gitu ya. Oke, kalau nomor C kenapa salah? Jadi magnesium itu tidak dominan di inti dia, nah. Ini magnesium itu tidak dominan di inti ya. Artinya tidak sering di inti dan bukan penyebab terjadinya medan magnet gitu ya. Kalau yang D kenapa salah? Karena lempeng tektonik itu, nah ini kan lempeng nih. Dia lempeng tektonik itu tidak menghasilkan medan magnet ya. Kalau B kenapa salah? Karena mantel bukan konduktor ya. Mantel ini bukan konduktor utama pembangkit medan magnet. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Pak, sampai jam 10:30 Pak. Iya, Akila. Jadi kita ada 19 menit lagi. Ya, lanjut. Sudah habis untuk bab tata surya ya, benda langit. Nah, sekarang kita mau masuk bab apa? Silahkan yang mau request permintaan. Kita masih ada lebih waktu, 20 menit mau bab apa? Ada? Mau pilih bab? Oh, nggak ada Pak, mulai yang pilih. Ada. Yang tentang cahaya ada Pak, boleh. Tentang cahaya itu lebih ke soal yang kayak kemarin nak, tentang optik mau. Tentang hitung-hitung lensa-lensa, cermin-cermin, itu tentang cahaya. Mau itu? Pak, tentang bawah laut ada Pak. Oke, tentang bawah laut ya. Biasanya kok bawah laut itu babnya adalah tentang ini nak, karya tentang masa jenis. Yuk, kita masuk ke masa jenis laut yang tak bersatu. Tak bersatu. Nah, udah nampak tampilannya belum? Nah, ini biasanya sering keluar laut yang tak bersatu. Nih, mau yang mana nih? Dalam Paminas, nama selatnya adalah selat ya, yang pendek-pendek aja, nggak usah panjang-panjang kali. Yuk, nonton dulu kita. Apa nih iklan? Oke, mana nih? Nggak bisa penuh. Kelihatan? Yang samudra.
Nggak ada suaranya, nak, karena nggak terekam ke kalian. Terekamnya ke bapaknya. Ah, ini kan kalau di ayat ini dia, ini dia. Oke, yuk kita bahas. Jadi, nah ini ya, kenapa ini tidak bersatu? Sebelum kita jawab tentang yang di bawah laut. Hewan misterius. Ini mau biologi atau fisika? Kalau biologi sama Bang Fahmi. Pak Mulia bidang fisikanya yang ada tuh adalah sungai di dalam laut atau sungai di bawah laut. Kalau ikan misterius itu, nah itu kan biologi. Tanya sama Bang Fahmi ya. Ayo, ada yang bisa jawab ini? Kenapa ini berbeda? Apa yang buat? Ya, jadi ternyata ini kalau kita lihat kenapa tidak bersatu, kalau nanti keluar soal, ya betul ya kata Syifa ya, kadar garam kandungannya. Jadi karena kadar garamnya itu berbeda, ya, yang ini air apa? Ini air tawar, sedangkan ini air asin ya, kalau nggak salah. Nah, ini kalau nggak dari melelehnya ini ya di Samudra Atlantik. Nah, jadi perbedaan kadar garam yang buat dia itu tidak bersatu. Ini sampai ke bawah terus nih nggak bersatu ya. Jadi itu. Nah, kalau satu lagi tadi yang pertanyaan dari ini kenapa ada air tawar di bawah itu? Ini konsepnya juga sama ya pengaruh ini. Pak Mulya kira tadi mau tanya fisikanya, lupa kalau tanya hewan-hewan misterius itu sama Bang Fahmi. Ada hewan misterius kayak apa gitu ya. Nah, biasanya kok soal ini ditanya, misalnya nih, kita berenang dari sini kemari, apa yang kita rasakan? Itu ada ya, soal KSM tahun kapan tuh? Ya, kenapa ini terpisah? Perbedaan masa jenis gitu, gampang nah. Ya, nggak terlalu sulit seperti yang di ini kan. Oke, ada lagi permintaan apa lagi? Ya, mau bahas apa lagi? Kita masih ada 10 menit lagi. Yang lain ya. Di Indonesia ada air asin dan air bawahnya ada air tawar. Hmm, air asin itu kan di laut. Biasanya kalau misalnya kayak kejadian sungai di dalam laut itu adalah ini. eh ada air besar yang biasa tuh di samudra ada. Nah, ya. Jadi yang didorong oleh perbedaan tekanan. Makanya di bawah itu ada sungai yang mengalir gitu ya. Mana yang lebih susah berenang? Di air tawar atau air laut? Kayak yang ditanya sih mana kita terasa lebih ringan. Kalau kita terasa lebih ringan di air asin ya daripada air tawar itu ya. Kalau air asin itu kita lebih mudah ngapung. Tuh, kalau masalah tentang lebih susah berenangnya itu tergantung pandai nggaknya berenang. Nah, kalau pertanyaannya yang ada tuh, mana terasa lebih ringan di air laut atau air tawar? Nah, itu ya jawabannya adalah air laut gitu ya. Oke. Susah itu kan pertanyaan apa nak ya? Susah itu pertanyaan abstrak ya. Setiap orang kan beda-beda. Tapi kalau ditanya mana yang lebih ringan kita berenang di air laut atau air tawar? Jawabannya air laut. Kenapa air laut? Karena masa jenisnya lebih.
besar. Jadi kita lebih rasa ringan gitu. Nah itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan lagi. 10 menit, 5 menit lagi lah. 5 menit lagi Pak Ulia mau record Zoom-nya biar bisa dibagikan. 5 menit lagi kita sudahi. Ada Pak potensi sumber daya alam boleh Pak, potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya itu bio atau fisika? Ya kalau potensi sumber daya alam di Indonesia ya, sumber daya alam yang paling banyak di itu adalah ini ya sumber daya laut ya, sungai itu yang paling banyak. Kalau di Belanda sumber daya alamnya itu angin sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Kalau di Indonesia tuh paling banyak digunakan waduk, nah ya, atau bendungan. Jadi bendungan di kita ini itu dua pemanfaatannya, satu untuk irigasi, satu lagi untuk pembangkit listrik. Nah, terutama yang di daerah-daerah Bandung sana. Oh. Pak, ada nggak air berwarna pink, Pak? Ada, biasanya merah ada ya. Biasa tuh karena alga atau jamur di dalamnya. Kenapa? Karena kamu suka pink. Kamu, ini ada yang bertanya, yang ditanyakan di grup ya. Bentuk yang nampak dengan benar adalah yang C, dah betul. Karena kan dari ufuk barat yang tadi kita bahas ya, bentuknya tuh yang C. Jadi karena jadi jawabannya C, dah betul. Nah, bentuk hilal. Jadi kan bentuk bulan sabit itu ada dua. Ada yang namanya bentuk sabit muda yang dikatakan hilal. Sedangkan yang A itu bentuk sabit tua. Jadi betul ya C ya. Hafal aja gambarnya. Oh, gitu. Ada lagi? Ya ada lagi. Kalau nggak ada, kita padai sampai di sini. Pak, ada lagi nih. Ini macet-macet apa karena Bapak buka YouTube? Matikan YouTube-nya. Oh, banyak kalian beli buku. Itu udah dibahas tuh sama Bang Ipul. Ya, itu C ya. Bentuk hilal yang mungkin. Sama tuh nak soalnya. Cuman beda cetakan aja. Nah, yang baru dikirim juga C. Ya, bentuknya ke bawah dia. Tapi ini ada dua ya. Antara A dan C ya. Maka kemungkinan bentuk hilal yang tepat. Sekelompok murid Madrasah Surabaya ingin mengamati karena di Indonesia masih ya. Bentuknya lebih ke A nih nak. Kalau ini condong ke kiri ya. Bentuknya lebih ke A. Yang yang gambar yang terakhir dikirim. Ya, itu bentuknya lebih ke A. Oke. Ada pertanyaan bagaimana fenomena segitiga permuda? Segitiga permuda pakai air yang beracun, Pak. Maksudnya yang mana dulu nih? Kalau fenomena segitiga permuda itu kan ada banyak ini ya. Yang pertama ada ini secara mistik atau secara fisika nih. Kalau secara fisika segitiga permuda itu ada ada lubang besar sehingga masuknya air, tersedotnya air ke sana sehingga terjadi turbulensi atau terjadi aliran udara yang masuk ke situ. Makanya dilarang pesawat-pesawat terbang di atas tuh dikhawatirkan
mengganggu aliran udara di bawah sayap pesawat sehingga jatuh gitu ya. Oke, ada lagi. Pak, hari ini ada tryout. Kalau untuk TO bisa ditanya di grup ya, Bang. Yang ngadain TO itu Pak Ipul. Bapak hanya fokus ngajar Olimpiade bidang IPA saja. Oke, sudah selesai pertemuan kita. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, Bapak Padai, Bapak mau menunggu record Zoom-nya biar selesai karena ada butuh waktu juga ya. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana tsunami terjadi? Tergantung nih tsunami yang di mana. Kalau tsunami ada beberapa penyebab. Nah, ada penyebabnya karena pergeseran lempeng. Kalau yang di Aceh kemarin tuh pergeseran lempeng ya. Tabrakan dua buah lempeng sehingga menghasilkan ini di bawah laut sehingga menghasilkan gelombang yang besar. Ada juga karena jatuhnya meteor gitu ya. Jadi macam-macam. Ya, kalau tsunami kemarin karena pergeseran lempeng bumi sehingga satu tanahnya turun, satu naik, jadilah gelombang itu. Dah, oke, oke. Ini pertemuan terakhir kita. Semoga adik-adik diberi kesempatan juara. Kita ketemu lagi. Yang juara nanti kalau tidak salah Pak Mulia, kalau masih kayak tahun sebelumnya, berarti yang lolos juara masuk nasional, kita jumpa di Hotel Oasis ya. Nah, nanti ketemulah sama Bang Ipul, Pak Mulia, Bang Fahmi untuk yang bidang IPA. Ya, yang berarti hanya satu orang yang terpilih, yang lolos, yang bakal dilatih. Semoga ketemu. Pak Mulia tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.